Perkenalkan, nama saya Dirsinta dengan NIM 511211031 dengan dosen pengampu Media Sucahya. Sebelumnya saya akan menjelaskan komunikasi massa menurut para ahli. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang, atau mass communication is message communicate through a mass medium to a large number of people. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Media komunikasi yang termasuk media massa itu adalah radio siaran, televisi, surat kabar, majalah, serta film. Menurut Gardner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran, televisi, surat kabar, majalah, serta film. Dan yang terakhir, menurut Meletske, definisi komunikasi massa adalah memperlihatkan sifat dan ciri komunikasi massa yang satu arah, tidak langsung, sebagai akibat dari penggunaan media massa. Juga sifat pesannya yang terbuka untuk semua orang. Dalam definisi Meletske ini, komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media massa, melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah adalah publik yang tersebar. Terdapat 7 fungsi dalam fungsi komunikasi massa, yaitu fungsi sensasionalisasi, fungsi pengawasan, fungsi hiburan, fungsi korelasi, fungsi mobilisasi, dan fungsi validasi. Yang pertama itu adalah fungsi pengawasan. Pengawasan komunikasi massa memiliki fungsi pengawasan yang menjadi mata maupun telinga untuk masyarakat yang mencari informasi tentang suatu hal. Contohnya adalah internet dan surat kabar, yang kini menjadi salah satu sarana untuk setiap individu mencari informasi penting, mulai dari informasi mengenai cuaca, isu terkini, bahkan gosip. Kini masyarakat lebih mengandalkan komunikasi massa untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat. Yang kedua, korelasi. Nah, fungsi korelasi dalam komunikasi massa ini artinya adalah media menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Informasi yang disebarkan melalui komunikasi massa ini tidak bersifat objektif dan tanpa bias. Komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai hiburan. Contohnya adalah komunikasi massa yang disebarkan melalui majalah, televisi, berita online, dan lainnya, yang menyajikan beragam informasi atau pesan menghibur untuk khalayak ramai. Fungsi dari komunikasi massa yang keempat ini, fungsi dari komunikasi massa lebih terasa dibandingkan fungsi komunikasi yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada sensasionalisasi. Menurut fungsi sensasionalisasi ini, pada komunikasi massa artinya bahwa media lebih mengedepankan pesan yang paling sensasional untuk meraih gairah dari konsumen. Nah, di sini bisa dibaca contohnya. Selanjutnya adalah fungsi penularan. Komunikasi massa yang menggunakan media massa memiliki fungsi menjadi wahana atau sarana penularan yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai, hingga kebiasaan budaya. Media massa memiliki peran penting dalam proses sosialisasi serta penyebaran informasi. Nah, selanjutnya itu ada mobilisasi. Fungsi dari komunikasi massa ini adalah untuk memobilisasi masyarakat yang selama ini berada dalam masa krisis. Contohnya adalah ketika suatu peristiwa yang menimpa sebuah kota di negara. Dalam hal tersebut, media massa sangat mempunyai peran untuk memobilisasi khalayak umum agar ikut merasakan pengalaman atau peristiwa tersebut hingga memunculkan perasaan bahwa peristiwa tersebut ikut terjadi
padanya karena terjadi di negara yang ia tinggali. Dan yang terakhir adalah validasi. Fungsi terakhir ini, komunikasi massa adalah sebagai validasi atas status norma maupun norma individu, organisasi, gerakan, serta produk tertentu. Validasi orang maupun kelompok tertentu memiliki fungsi untuk dapat mengenakan norma sosial. Nah, media massa dalam komunikasi massa dapat melakukan validasi atas norma budaya tertentu sambil menghilangkan perbedaan serta variasi norma yang ada. Di sini saya mengambil program TV. Di sini saya mengambil contoh program TV Indonesia Idol. Indonesia Idol adalah suatu ajang pencarian bakat yang diadopsi dari Pop Idol dengan sponsor dari Fremantle Media yang bekerja sama dengan RCTI. Ajang ini merupakan pencarian idola di bidang tarik suara. Indonesia Idol telah menjadi acara realitas terbesar di Indonesia. Setelah kemunculan Indonesia Idol, banyak acara realitas lain yang ditayangkan, seperti The Voice atau yang lainnya. Ajang pencarian bakat ini diadakan setiap 2 tahun sekali sejak 2008 pada tahun yang bertepatan dengan kompetisi olahraga seperti kejuaraan Eropa, Olimpiade musim panas, Piala Dunia, Olimpiade musim dingin. Nah, Indonesia Idol ini dulunya di Indonesia memenangkan Panasonic Award pada kategori musik dan variety show terbaik selama 2 tahun berturut-turut dari 2005 sampai 2006, mengalahkan Akademi Fantasi Indosiar dan KDI yang merupakan ajang pencarian bakat versi dangdut yang berada di nominasi yang sama. Indonesia Idol juga mendapatkan penghargaan Singapore Tourist Board saat ke-11 finalis Indonesia Idol berada di Singapura untuk menjadi pembuka tur dunia Amerika Idol di musim ketiga. Nah, Regina Ivanova tercatat sebagai pemenang tertua karena saat memenangkan acara ini ia berumur 26 tahun pada 2012. Sedangkan Maria Simorangkir menjadi pemenang termuda karena berumur 16 tahun 6 bulan pada tahun 2018. Sampai hari ini subscriber Indonesia Idol di YouTube mencapai 1,5 juta subscriber dengan 1.200 video dan ribuan viewers yang menonton setiap harinya. Sekian portofolio dari program TV Indonesia Idol. Selanjutnya saya akan memberikan potongan program Indonesia Idol. Jika ada yang bilang aku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang aku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena aku cinta kau. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku buruk, jangan kau dengar. Oh, banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin
Sekian penjelasan dari apa itu komunikasi massa dan beberapa fungsinya. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan Anda. Terima kasih.